Welcome back, udah lama banget kan aku sama Trevor nggak bikin video vlog jalan-jalan kayak gini. Sekarang aku sama Trevor mau pergi ke Dutch Village atau Kampung Belanda. Sekarang udah dekat. Nah, kita udah nyampe di gerbang Kampung Belandanya. Sekarang ada di parkiran dan kita juga bisa udah lihat sekilas bangunan-bangunan yang kelihatan kayak bangunan di Belanda. Tada, sekarang kita bisa lihat tulip di mana-mana. Tulip adalah ciri khas dari Belanda dan juga air-airnya yang kayak gitu. Sekarang aku buat pipis, aku mau pergi ke toiletnya dan I was so amazed karena toiletnya itu cantik banget. Mereka gambar-gambar toiletnya, pintu-pintu toiletnya menggunakan bunga-bunga dari ciri khas negara mereka. Dan ini favorit aku, pintunya itu mereka mesti menggunakan kaitan dari paku yang so tradisional banget gitu ya. I love it so far. You know lah ya, Belanda tanpa kincir angin itu bukan Belanda. Jadi kamu bakal melihat kincir angin di mana-mana sini. Dan sekarang aku sama Trevor untuk shop yang pertama atau kayak pertunjukan yang pertama itu kita pergi ke gedung dimana gedung bangunan ini isinya di bell towernya bunyi. So pretty. Dan di gedung ini mereka itu menunjukkan gimana sih orang Belanda itu asal-usulnya bisa membuat piring-piringan atau benda-benda yang terbuat dari porcelain yang look the same like Chinese. Sekarang juga ada demonstrasi atau pertunjukan dari grandma-grandma Belandanya cara membuat sepatu dari kayu. Ya, sepatu dari kayu itu identik banget sama Belanda juga. Yay! Oh ya, do you hear that? Ya, it's instrument yang identik sama orang-orang Eropa gitu. Sekarang aku sama Trevor bakal nonton pertunjukan traditional dance dari Holland or Netherlands. Pemain dance-nya itu anak-anak muda, SMA ataupun kuliah. Ya, bisa dibilang tarian mereka masih a little bit amateur for me. Mereka ini more practice. Jadi mereka nanti gunakan sepatu dari kayu tadi yang kita lihat untuk dance ya. Enjoy the dance. Organ. So the name of our organ is the Golden Angel, or Hartenangel as it is very roughly pronounced in Dutch. And it gets its name from the little golden angel you can see depicted at the top of its hand-carved facade. Makanya kan yang pergi ke Dutch Village ini biasanya itu kayak grandma dan grandpas. Dan ya, I'm sorry, we sit next to each other but we wearing mask, dan juga most of orang-orang yang itu udah vaccinated juga, udah divaksinasi. So it's okay as long as kita menggunakan masker, but mind you ada beberapa individu yang tidak mau menggunakan masker ya. Oke deh. Sekarang kita mau lihat rumah tipikal tradisionalnya orang Belanda. Itu at the first time pas aku masuk rumahnya, the house is really smells like a grandma's house. Bau-baunya kayak rumah nenek-nenek gitu ya. They look pretty, tapi kayaknya untuk diimplementasikan zaman sekarang itu so hard. Jadi kayak kamar tidurnya itu bersebelahan antara kamar tidur anak-anak dan orang tuanya. Terus stok-stok makanannya itu dibawa tempat tidur kayak gitu.
Dan uniknya orang Belanda itu mereka nggak menggunakan pemanas pada waktu itu. Di rumahnya itu attach atau tergabung dengan barnnya. Atau barn itu adalah tempat binatang-binatang ternaknya kayak babi, domba, apa ini lagi, kambing dan sebagainya. Jadi fungsinya kenapa attach ke rumah mereka? Agar suhu tubuh dari binatang-binatang itu bisa membantu menghangatkan orang-orang di rumah gitu. Nah, ini adalah barnya. Kamu bisa lihat di sini binatang-binatang peliharaan yang identik dan sering dipelihara sama orang Belanda. Dan spesial di sini itu kamu bisa pet mereka gitu loh. Megang-megang mereka, aku ada sedikit kayak no, I don't want to touch them karena poor they being touched by many people. Dan look at this buddy, lihat domba ini cute banget dengan rambutnya belum dipotong, kayaknya dia punya bulu dari musim dingin. Yummy. Terus sini kandang ayam, orang-orang dewasa diizinin untuk masuk ke sini. I was amazed karena sebenarnya mereka sama aja kayak gimana kita pelihara ayam di Indonesia gitu. Cuma mereka kayaknya kandangnya gede gitu ya, tinggi. Terus dikasih sabut-sabut kayak gini. Kalau kita Indonesia itu kan kita biarin di tanah sebagainya. Yep, dan aku sama Trevor juga maybe in the future wanna raise a chicken or dog. And you know what? This is a very unique animal yang cuma spesifiknya untuk Amerika Selatan aja. Namanya itu lama. Mereka itu kayak keluarga dari unta di Timur Tengah, tapi mereka enggak kayak unta juga gitu. Kamu nggak bisa duduk di lama karena mereka bakar kesakitan dan sebagainya. Lama itu fungsinya hanya untuk menaruh barang-barang aja, ngebantu untuk bawa barang-barang. This is so funny. Jadi ini kalau lihat timbangan gitu ya. Timbangan itu digunakan orang Belanda untuk menimbang perempuan yang dikira sebagai penyihir. Yeah, this is my favorite shop. Di sini nunjukin kostum-kostum dari orang Belanda sesuai dengan status mereka dan pekerjaan mereka. Dan juga you can see all the cute dolls over here. I love them. I wanna bring them back home. Kamu bawa mereka pulang ke rumah. So cute. Dan kalian lihat itu ada kayak dress nanti ya, samping situ yang menggunakan kayak dress kayak sutra gitu, dan helmetnya atau penghias kepalanya itu terbuat dari emas. Itu biasanya untuk keluarga royal bangsawan kayak gitu. Cara ini miniatur dari Belanda dengan kincir angin mereka. And this is the only section mereka bicara tentang Indonesia dan Jakarta. Mereka bilang mereka punya perusahaan yang dibangun tahun 1902 dan itu terletak di Indonesia, di Jakarta. Dan ini juga kalau kamu lihat kayak identik dengan Katolik gitu, ini adalah the real Santa Claus. Jadi kalau orang ngelihat misalnya Santa Claus itu gendut dan sebagainya, sebenarnya Santa Claus itu berasal dari Father Santa. Dan ini juga kamu bisa lihat sekolah dari orang Belanda yang ya kayaknya identik, kelihatan mirip sama sekolah kita di Indonesia. Well, sekarang adalah shop terakhir. Biasanya kalau di museum-museum kayak gitu, kamu akan dikasih lihat dan dipersuade untuk beli oleh-oleh gitu. Jadi di sini itu adalah khusus untuk gedung oleh-oleh aja. Kamu bisa beli porcelain yang dibuat original from Netherlands or Hollands, made in Hollands dengan harga yang lumayan mahal.
Sekarang untuk menutup hari, kebetulan di Holland itu ada Pillow Indonesian yang tinggal di sana dan mereka juga buka tempat makan gitu. Aku kenalin mbaknya ya. Mbak, aku bikin vlog masalahnya Mbak, say hi. Ini Mbak, Mbak Nora yang tinggal di Holland. Oke, Mbak, introduce yourself. Hai, bahasa Indonesia nggak apa-apa ya? Ya, Indonesia. Nama saya Nora, tinggal di Holland. Di sini udah 8 tahun lebih. Dulu di Muskegon, jadinya di Amerika udah 11 tahun lebih. Terus ini masak-masak itu buat orang-orang, jadi ya alhamdulillah. Sampai datang jauh ke Bali. Iya. Iya. Kamu buat Lavita, Facebook. Iya. Thank you. I don't know how much rice to work. I mean, Mbak taruhnya ramah banget loh, and the food is so yummy, so authentic. Jadi teman-teman kalau mau ke Holland, Michigan, jangan lupa untuk visit atau kontak dulu deh Mbak Noranya di Facebook. Dan sekarang aku makan ayam kelasan yummy sama es dawet sama lemper. And my husband really love them. Sebenarnya lemper itu akan dibawa pulang ke tempat kakaknya Trevor, soalnya kami visit dia tapi udah habis di jalan. Alright guys, that's all. So happy to show you the tour. Bye.